Dipikir bahasa Belanda, Lucky Hakim kaget saat datang ke Ponpes Al Zaitun. Mantan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim buka suara soal dirinya yang diajarkan salam Yahudi oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pada kesempatan itu, ia diundang untuk acara ulang tahun Panji Gumilang pada 30 Juli 2022. Ia bahkan menyampaikan kata-kata sambutannya. Pada momentum itu, Lucky Hakim merasa heran dengan salam yang disampaikan oleh Panji Gumilang dalam kesempatan itu. Di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda setelah Assalamualaikum. Pak Panji bilang saya akan mengajarkan salam yang bukan Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi, ujar Lucky di Bareskrim Polri. Sampai akhirnya ia paham ternyata salam sambil bernyanyi itu merupakan salam Yahudi. Pada mulanya dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Malah saya sempat pikir itu bahasa Belanda. Apa bahasa depannya? Salom? Oh salom kan kalau orang Nasrani, kan salom bukan Assalamualaikum ucapnya. Ada nyambung-nyambung. Itu terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri, imbuhnya. Diakui olehnya ia tak paham makna salam Yahudi tersebut. Dia hanya ikut-ikutan mengucapkan salam itu karena diminta oleh Panji Gumilang. Karena yang mau mengajarkan saya waktu itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar se-Indonesia akan mengajarkan ilmu, ya kita berdiri dengan terheran-heran sebenarnya, kata Lucky. Sebagaimana diketahui, Lucky Hakim saat menjabat Wakil Bupati Indramayu pernah tersorot kamera, hadir dalam perayaan Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun dan ikut menyanyikan lagu Yahudi, Havenu Shalom Aleichem, berbahasa Ibrani yang dipimpin Panji Gumilang. Pada Kamis 13 Juli 2023, penyidik meminta keterangan sejumlah saksi ahli, yakni saksi ahli ITE, Sosiologi, dan Agama. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pasal 156A tentang penistaan agama. Namun dari hasil gelar perkara tambahan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum menemukan dugaan pelanggaran pidana pasal 45A ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.